Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafrisar Putri Celestria dari kelas 2 TIF dengan NIM 23553011193. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menerapkan yaitu backend as a service, yaitu merupakan suatu layanan yang menyediakan bagian backend dari aplikasi tanpa harus membuatnya dari awal. Nah, ini sangat cocok untuk developer yang ingin fokus ke bagian front end tanpa memikirkan bagian servernya atau back-end-nya. Nah, di sini kita menggunakan itu Supabase. Supabase ini merupakan salah satu platform yang mirip seperti Firebase, tapi berbasis open source dan menggunakan PostgreSQL sebagai database-nya. Di sini saya sudah masuk ke akun saya. Di sini akun saya masuk menggunakan akun GitHub. Lalu kita buat create organization-nya. Di sini saya menggunakan Syafrisar Putri untuk organisasinya. Lalu kita buat project baru itu dengan Inti Flower ya. Di sini saya membuat namanya Inti Flower. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, sini sudah masuk ke dalam project-nya. Lalu di sini kita bisa membuat sebuah tabel atau beberapa tabel. Di sini saya sudah membuat sini saya sudah membuat 4 buah tabel. Yang pertama itu ada about us dengan atributnya itu ada ini ada hero image, hero title dan sebagainya. Lalu di artikel, sini ada ID, date-nya ini menggunakan timestamp, yang artinya kita tidak perlu mengisinya, dia otomatis ada ketika kita menginputkan data. Lalu di sini ada title, image, author, dan sebagainya. Lalu galeri juga sama seperti sebelumnya, ada ID, create ad, image. Testimoni juga ada atribut sebagai berikut. Nah, di bagian project setting ini bisa kita buka, lalu di sini kita bisa klik API key-nya. Di sini bisa kita copy API key-nya untuk kita gunakan nanti. Di sini juga ada data API-nya. Nih, URL-nya di sini kita copy juga bisa. Nah, sebelumnya kita tuh harus membuat folder baru itu dengan nama service. Di service ini nih ada 4 buah file JS yang saya buat. Nih. Nah, sebenarnya isinya itu sama saja, cuman yang membedakannya tuh di bagian API URL-nya. URL-nya memang sama, namun di sini menggunakan slice dari tabelnya. Sini kan untuk about us, jadi saya membuat sini memanggil tabel si about us. Di sini juga dengan penamaannya. Nah, di sini kan slice artikel itu dia memanggil tabel artikelnya. Nah, ini API key yang tadi kita ambil dari Supabase. Nah, ini juga untuk galeri. Ini ada untuk testimoni. Nah, sebelum kita masuk ke halamannya, sini saya membuat ada beberapa file. Yang pertama ada loading spinner. Ini akan menampilkan loading nih, atau dia memuat sebelum datanya muncul. Ini. Lalu di sini juga ada empty state. Nih, kalau misalnya datanya kosong, dia akan menampilkan belum ada data. Lalu ada error state, dia bakal menampilkan error atau teks coba lagi buttonnya. Kalau misalnya terjadi kesalahan pada memuat datanya. Nah, lalu kita masuk ke penerapan di halamannya. Yang pertama saya menggunakan itu ada artikel. Nah, ini halaman artikel yang sebelumnya. Di sini saya ganti yang awalnya itu menggunakan JSON, sekarang menggunakan si eh, nih artikel API.js-nya. Dia akan memanggil si API dari Supabase. Nah, ini. Di sini kita memanggil sini kita akan menggunakan use effect yang akan dimasukkan jadi load artikel seperti ini. Nih, dia akan memanggil si artikel API dot fetch articles. Ini metode yang ada di artikel. Nah, dia akan memanggil yang ini nih. Nih. Oke. Okay. Nah, selanjutnya di sini ada nih penggunaan si loading tadi, loading spinner yang kita gunakan. Loading spinner ini bakal muncul jika masih loading gitu, sebelum terjadi perubahan atau sesudah perubahan. Nah, di sini juga ada kondisi jika artikel tidak ada atau artikel itu kosong, dia bakal menampilkan empty state-nya. Itu belum ada artikel yang tersedia.
Lalu juga di sini juga ada terdapat error stats yang akan menampilkan jika terdapat kesalahan ataupun error-errornya. Nah, sepaket dengan artikel tadi, di sini ada artikel detailnya. Saya juga menerapkannya, tuh sama seperti sebelumnya. Cuman di sini dia memanggil metode fetch article by ID. Karena dia kan menampilkan detail tuh tergantung dari apa yang kita klik kan. Misalnya kita ngeklik ID pertama, dia bakal menampilkan ID pertama. Jadi artikelnya berdasarkan ID. Itu tuh kita memanggil nih metode yang ini. Sini kan menggunakan ID-nya berdasarkan ID. Tuh di sini juga hanya menampilkan satu saja data yang kita klik tadi. Nah, selanjutnya itu testimonial. Nah, pada testimonial ini sama seperti sebelumnya juga yang pada artikel. Di sini saya menggunakan use effect. Ini use effect. Lalu di sini juga lo testimonialnya seperti ini. Dia memanggil eh, si fetch testimoni yang ada di testimoni API yang ada di file JS-nya. Ini. Tuh dia memanggil si method ini yang akan mengambil datanya. Nih. Lalu di sini juga ada untuk loading, untuk empty state-nya, lalu ada error state-nya juga. Di sini menampilkan loading-nya, itu memuat testimoninya. Di sini ada akan menampilkan jika misalnya testimoninya tidak ada atau dia kosong, dia akan menampilkan empty state. Lalu di sini juga error, dia akan menampilkan error dengan mesin error jika terjadi kesalahan. Jadi dia tuh hanya akan memanggil si testimonialnya dot image dot name. Dia memanggil atributnya langsung seperti itu. Nah, selanjutnya di sini halaman About Us. Saya juga melakukan penerapan API-nya. Nih, menggunakan use effect juga, lewat About Us di sini. Ya, dia di sini memanggil itu fetch About Us dari si About Us API. Sama seperti sebelumnya juga, di sini About Us API. Tuh, di sini dia memanggil tabel About Us dari Supabase kita. Dengan API, APK-nya juga ya. Tuh, dia memanggil fetch About Us. Nih. Lalu di sini juga terdapat seperti yang tadi itu ada loading, loading spinnernya, empty state dan error juga di sini. Di sini juga pemanggilannya tuh seperti ini, about us, dot hero image atau hero title. Di sini juga ada about us memanggil cardnya tuh tergantung ID-nya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya itu galeri. Nah, di galeri ini saya juga menerapkan penggunaan API. Ini sama seperti sebelumnya, dia memanggil fetch galeri dari file galeri api.js-nya. Tuh di sini manggil juga, importnya jangan lupa. Lalu di sini juga ada yang seperti tadi juga, ada loading, error, dan empty state-nya. Kalau misalnya sih galerinya kosong atau tidak ada. Nah, di sini pemanggilannya, di sini tuh dia bakal memunculkan berdasarkan ID-nya juga, biar berurutan ya atau berteratur. Ini juga terdapat tata letaknya atau layout-nya agar dia tuh lebih rapi. Terus juga ukuran-ukuran itu bakal random, ada yang besar, yang kecil gitu. Nah, di sini juga menggunakan font Popin. Untuk background-nya menggunakan warna kuning pucat. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan hasilnya. Yang pertama itu ada testimoni di sini. Nah, testimoninya tetap seperti sebelumnya ya tampilannya, cuman dia menyimpan data itu ke Supabase. Nah, selanjutnya itu About Us. Nah, di sini dia loading nih tadi kan. Nah, loading itu tuh yang kita gunakan si loading spinner tadi. Dia bakal loading sambil memuat dari si About Us. Nah, ini tampilan About Us-nya. Nah, ini merupakan bagian card-nya. Dia menampilkan seperti ini. Lalu di sini ada untuk penampilan timnya. Terus di sini ada kayak informasi kenapa harus kita memilih inti flower gitu. Nah, selanjutnya itu galeri. Nah, ini galeri ya. Tuh, ukuran dia akan berbeda-beda seperti ini desainnya. Nah, dia menampilkan gambar seperti ini. Lalu artikel-artikel juga tampilannya tidak berubah, dia cuma menyimpan datanya saja nih muncul ya. Ini membuktikan dia muncul. Lalu untuk ke detailnya juga, nah muncul ya.
seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.